Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dengan NIM 90401-24019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi bab 9, yaitu pendapatan nasional. Nah, yang pertama itu konsep dasar pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dari barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dalam arti nilai kotor atau bruto, karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang modal. Nah, sebagian besar dari produk baru yang dihasilkan merupakan penggantian dari produk lama yang nilai ekonomisnya telah habis pakai pada proses produksi. Nah, pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Selain itu, dengan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian di suatu negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Nah, faktor yang kedua yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Nah, faktor yang ketiga itu investasi. Nah, investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Materi yang kedua yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung nilai pendapatan nasional ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang-barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Cara menghitung pendapatan nasionalnya yaitu dengan mengalihkan jumlah seluruh produk, baik barang ataupun jasa, yang telah dihasilkan atau diproduksi dalam kurung waktu 1 tahun dengan harga satuan tiap produknya bisa berbentuk barang maupun jasa. Nah, misalkan dalam 1 tahun produk baik, barang maupun jasa yang bisa diproduksi berjumlah 1000 produk. Nah, maka hal tersebut harus dikalikan dengan harga satuan yang mereka miliki untuk mendapatkan jumlah atau besarnya pendapatan nasional negara tersebut dalam 1 tahunnya. Yang kedua itu pendekatan pendapatan. Nah, menurut pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Masing-masing faktor produksi yang dimiliki akan memberikan pendapatan bagi pemilik faktor produksi tersebut. Nah, pemilik faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh pendapatan dalam bentuk gaji. Pemilik modal akan mendapatkan bunga dari modal yang dimilikinya. Pemilik tanah akan memperoleh sewa, dan pemilik keahlian atau skill akan memperoleh laba. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasa disebut dengan konsumsi. Pengeluaran produsen untuk membeli alat dan bahan produksi disebut investasi. Pengeluaran pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan negara disebut pengeluaran pemerintah. Dan transaksi perdagangan internasional yang diwujudkan dalam bentuk selisih nilai ekspor dan impor disebut dengan ekspor bersih. Nah, selanjutnya yaitu konsep lain dalam pendapatan nasional. Nah, ada beberapa konsep pendapatan nasional, diantaranya yaitu pendapatan nasional bruto, pendapatan nasional neto, pendapatan nasional, pendapatan perseorangan, dan pendapatan siap pakai. Nah, masing-masing konsep tersebut dalam perhitungannya saling berkaitan.
Nah, untuk lebih jelasnya, keterkaitan masing-masing pengertian dapat dilihat pada contoh berikut ini. Nah, yang pertama itu Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu periode. Nah, biasanya 1 tahun. Termasuk barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara yang berada di luar negeri. Nah, yang kedua yaitu Net National Product atau Produk Nasional Neto, adalah jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara, baik masyarakat maupun pemerintah pada tahun buku yang bersangkutan dikurangi dengan penyusutan alat-alat produksi yang digunakan. Nah, yang ketiga itu Net National Income atau pendapatan nasional neto, meliputi pendapatan rumah tangga, bisnis, dan pemerintah yang dihitung berdasarkan manfaat atau balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keempat yaitu personal income atau pendapatan perorangan, yaitu merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam suatu negara. Pendapatan ini dapat diperoleh dari pekerjaan sebagai balas jasa, namun juga dapat diperoleh tanpa usaha seperti hadiah undian. Nah, yang kelima itu disposable income. Nah, atau pendapatan siap pakai, yaitu merupakan pendapatan yang siap atau langsung dapat digunakan untuk konsumsi barang dan jasa ataupun ditabung. Yang keenam yaitu consumption, merupakan jumlah pendapatan yang siap dimanfaatkan dikurangi dengan tabungan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, pendapatan selanjutnya itu pendapatan per kapita. Konsep pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan nasional adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Nah, semakin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap semakin tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan angka PDB per kapita untuk menyusun kategori tingkat kemakmuran suatu negara. Selanjutnya yaitu pertumbuhan pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang mampu dicapai pada tahun tertentu. Karena perhitungan pendapatan nasional biasanya dilakukan setiap tahun, pertumbuhan pendapatan nasional dapat dihitung dari tahun ke tahun. Untuk melakukan perbandingan antar tahun, ada kendala yang dapat menyebabkan ukuran tersebut bias, yaitu perubahan kondisi ekonomi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Paling tidak ada 2 kondisi yang selalu mengalami perubahan, yaitu yang pertama perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan yang kedua perubahan harga. Untuk mengatasi kedua perubahan tersebut, maka perubahan tingkat harga antar tahun ke tahun harus diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Dengan kata lain, pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan nasional harus dihilangkan atau dinetralkan. Nah, materi selanjutnya itu perbedaan antara Gross National Product dan Gross Domestic Product. Nah, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, pengertian ini sering juga disebut dengan konsep kewarganegaraan karena perhitungannya didasarkan pada jumlah output yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara. Nah, sedangkan Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada di dalam wilayah hukum suatu negara tanpa memperhatikan apakah penduduk tersebut warga negara dari negara yang bersangkutan ataupun warga negara dari negara yang bersangkutan. Nah, pengertian ini sering disebut sebagai konsep kewilayahan. Kedua konsep inilah yang sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kemajuan ataupun kemunduran perekonomian suatu negara. Materi selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Karena menggunakan banyak faktor dalam perhitungannya, pihak-pihak terkait seperti pemerintah maupun pelaku ekonomi swasta dapat menjadikan pendapatan nasional sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebutuhan mereka.
Melalui pendapatan nasional dapat diketahui besarnya peningkatan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan negara tersebut. Dengan mengetahui kemajuan suatu negara, para pelaku ekonomi dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menanamkan investasi dengan risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan berinvestasi pada negara yang tingkat perekonomiannya rendah. Hal ini dikarenakan karena return of investment akan lebih cepat. Melalui pendapatan nasional juga dapat diidentifikasi faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan maupun mengurangi pendapatan nasional pada periode tersebut, sehingga pihak yang bersangkutan seperti pemerintah dapat mengambil tindakan ataupun membuat kebijakan untuk menangani masalah tersebut. Nah, pendapatan nasional juga mencerminkan tingkat produktivitas negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi tingkat produktivitas pada negara tersebut. Hal ini tentu dapat digunakan oleh perusahaan sebagai acuan untuk berinvestasi di negara tersebut menggunakan tenaga kerja dari negara lain. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.